Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Auliatul Zahra dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922-50202 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah SEMM. Pada video ini, saya ingin memaparkan sebuah materi mengenai time value of money atau nilai waktu uang. Di sini ada pengertian dari time value of money atau nilai waktu uang, yaitu nilai waktu uang adalah salah satu konsep pokok keuangan bahwa sejumlah uang lebih bernilai saat ini daripada jumlah uang yang sama pada masa depan karena potensi pendapatannya. Nilai waktu uang juga disebut sebagai nilai diskonto. Di sini juga ada manfaat dari time value of money atau nilai waktu uang. Itu ada 3 manfaatnya. Yang pertama, dapat membantu menabung secara terencana dengan mempertimbangkan jumlah yang harus disimpan untuk mencapai tujuan menabung kita. Yang kedua, mengetahui apakah investasi yang dilakukan menguntungkan atau tidak bagi bisnis. Dan yang ketiga, mengetahui seberapa besar tabungan yang harus disiapkan untuk mencapai target dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya di sini ada konsep time value of money atau nilai waktu uang. Konsep time value of money atau nilai waktu uang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, present value. Present value adalah nilai waktu uang yang kita punya saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu konsep future value. Arti dari future value yaitu adalah nilai uang yang akan kita dapatkan di masa depan dengan menjumlahkan uang sekarang. Apabila uang yang dimiliki sekarang diinvestasikan, terlebih dengan suku bunga tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat meningkat sangat besar secara otomatis. Dan yang ketiga itu konsep anuitas. Sedangkan anuitas adalah pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Anuitas sendiri dapat digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang. Selanjutnya, faktor yang mendukung time value of money. Ada 2 faktor yang mendukung time value of money atau nilai waktu uang. Yang pertama, opportunity cost. Jika kita mengambil uang sebesar 1 juta sekarang, maka uang tersebut bisa diinvestasikan untuk membuat nilainya bertambah di masa depan. Sedangkan jika kita memilih untuk mendapatkannya di waktu yang akan datang, kita akan kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dan kehilangan pendapatan tambahan. Yang kedua, inflasi. Di masa yang akan datang, contohnya dalam 3 tahun ke depan, selalu ada resiko terjadinya inflasi yang menyebabkan uang 1 juta tidak berharga dibanding sekarang. Jika terjadi inflasi, nilai uang akan melemah yang membuat kita mendapatkan barang dengan jumlah lebih sedikit ketimbang saat sebelum kenaikan harga. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan time value of money. Kelebihan time value of money. Dengan memahami konsep time value of money atau nilai waktu uang, seseorang jadi bisa lebih bijak dalam mengelola uangnya. Jadi saat memiliki uang tidak hanya ditabung dan dihabiskan saja, tapi juga diinvestasikan untuk masa depan. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi time value of money atau nilai waktu uang. Kalau tadi kita membahas faktor yang mendukung time value of money atau nilai waktu uang, sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi time value of money atau nilai waktu uang. Di sini ada 2 faktor. Faktor yang mempengaruhi time value of money atau nilai waktu uang, yang pertama itu ada biaya peluang. Biaya peluang adalah potensi yang hilang karena menghabiskan uang untuk sesuatu. Misalnya,
kita punya uang 30 juta, digunakan untuk beli secangkir kopi. Memang kita dapat kopi, tapi peluang untuk mendapatkan hal lain dari 30.000 itu akan hilang. Yang kedua, suku bunga saat berpengaruh pada TVM, karena kalau kita dapat uang sekarang maka bisa diinvestasikan dan akan menghasilkan bunga yang meningkat. Selanjutnya, di sini ada rumus dari time value of money atau nilai waktu uang. Rumusnya adalah PV itu sama dengan present value. Nah, sedangkan EV sama dengan future value. I yaitu interest atau tingkat suku bunga, dan N itu interval tahun. Di sini ada rumus menghitung future value, yaitu rumusnya adalah EV sama dengan PV dikali buka kurung perawal 1 ditambah I tutup kurung perawal pangkat N. Nah, sedangkan rumus menghitung present value yaitu PV sama dengan EV dikali buka kurung perawal 1 ditambah I tutup kurung perawal pangkat N. Di sini ada contoh soalnya, yaitu contoh soal yang pertama ada future value. Budi menyimpan uang di bank sebesar 50 juta dengan suku bunga 50% per tahunnya. Maka total tabungan Budi dalam 5 tahun ke depan adalah, nah di sini cara penyelesaiannya adalah EV sama dengan PV dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung awal pangkat N. EV-nya sama dengan 50 juta dikali buka kurung 1 ditambah 0,5 tutup kurung pangkat 5. EV-nya sama dengan 50 juta dikali 1,25. EV sama dengan 62 juta 500.000. Jadi, tabungan Budi dalam 5 tahun ke depan adalah senilai 62 juta 500.000. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu tentang present value. Di sini soalnya Hani ingin menabung di bank dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah 30 juta dalam waktu 3 tahun. Jika suku bunga di bank adalah 10%, maka jumlah uang yang harus Hani simpan di bank adalah, cara penyelesaiannya yaitu PV sama dengan EV dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. PV sama dengan 30 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat 3. PV sama dengan 30 juta dikali 1 dibagi 1,3. PV-nya sama dengan 23.076.923. Nah, jadi bila Hani ingin memiliki uang senilai 30 juta dalam waktu 3 tahun, maka Hani harus menabung sekarang dengan jumlah 23.076.923. Selanjutnya, macam-macam dari metode time value of money atau nilai waktu uang. Ada 3 metode. Yang pertama itu metode periode tunggal. Metode periode tunggal itu berlaku saat investasi dilakukan 1 kali. Jadi tidak ada pembayaran yang dilakukan secara berulang. Selanjutnya yang kedua itu ada metode anuitas. Metode anuitas yaitu metode yang menghitung TVM berdasarkan cicilan pembayaran atau penerimaan nilai uang yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam periode 1 tahun. Contohnya adalah investasi berjangka dan asuransi. Selanjutnya yang ketiga, metode bunga majemuk. Metode bunga majemuk merupakan cara mengukur nilai uang dengan berdasarkan bunga per tahunnya. Metode ini juga bergantung dari inflasi, karena biasanya tiap tahun pasti terdapat inflasi. Sekian video pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.